Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 21 akuntansi 1 akan menjelaskan audit sistem informasi pada sistem aplikasi IPOS 4 dalam mengelola persediaan barang Selo Tbk menggunakan 4 domain framework COBIT. Latar belakang ini berisi tentang suatu program IPOS 4.4 yang dimana suatu program perdagangan retail dan grosir untuk suatu usaha yang dimana skala menengah suatu perusahaan itu memerlukan media komputerisasi yang lebih canggih dari sebelumnya. Nah, program IPOS 4.0 ini sendiri mampu menangani dan memproses data yang cukup banyak karena menggunakan sistem database client server sehingga program ini mampu memperoleh data dalam jaringan LAN atau WiFi yang cepat walaupun digunakan bersama-sama dalam waktu bersamaan. Nah, program IPOS 4.0 ini berprofesi sudah dilengkapi akuntansi perusahaan dagang sehingga memerlukan Anda untuk mengelola stok dalam keuangan. Nah, toko yang kami teliti ini adalah toko Celo Tbk. Toko Celo Tbk ini merupakan salah satu toko bahan kue yang cukup lengkap berada di Jalan Ahmad Yani nomor 3 Pangkal Pinang. Nah, toko Celo Tbk sendiri menjual bahan kue, aneka bahan plastik. Nah, toko Celo Tbk ini telah berdiri sejak tahun 2020 yang menerapkan sistem aplikasi IPOS 4.0 guna untuk mempermudah dalam mengelola bisnis mereka. Kita akan membahas terlebih dahulu yang dimana sistem informasi ini berperan penting dalam sistem informasi di mana dalam suatu organisasi ini tidak perlu diragukan lagi. Karena apa? Karena dukungannya bisa membuat suatu perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang berarti suatu perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain yang mempergunakan sistem informasinya yang dimana tujuannya adalah untuk memberikan gambaran sistem informasi ini lebih jauh yang mencangkup pengertian sistem informasi itu sendiri, komponen-komponen sistem, teknologi informasi yang mendukungnya, sehingga bagaimana sistem informasi ini dapat dikembangkan. Nah, yang kedua, kita memasuki audit sistem informasi, yang dimana audit sistem informasi ini sendiri merupakan suatu proses pengumpulan data, pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi ini telah menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai. Semua aktivitas ini dilindungi dengan baik atau disalahgunakan, serta terjaminnya integrasi data, kendalaan, serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem informasi berbasis komputer. Dan tujuan dari audit sistem informasi itu sendiri untuk menjaga integritas data, pengamanan aset, dan terakhir ekonomis. Baik, yang terakhir itu dalam tinjauan pustaka itu ada COBIT. Yang pertama, pengertian COBIT itu sendiri adalah singkatan dari Control Objective for Information and Related Technologies. Nah, pada umumnya COBIT ini adalah kerangka kerja atau framework tata kelola teknologi informasi atau disingkat dengan TI yang mengidentifikasikan cara dan metode untuk suatu organisasi. Kehadiran COBIT ini dapat diharapkan dapat menentukan suatu perusahaan ataupun organisasi dalam menerapkan, mengelola, dan memantau tata kelola teknologi informasi itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuki dominan COBIT yang dimana terdiri dari 4. Yang pertama itu ada PO, Planning and Orientation, yang berarti suatu proses dalam menyelaraskan, merancang, dan mengatur teknologi informasi sebuah organisasi ataupun suatu perusahaan. Yang kedua ada IE,
execute and implement, yang dimana tahapan dalam proses membangun ataupun merancang dan melakukan implementasi sebuah tata kelola. Dan yang ketiga ada SS, Service and Support, yang dimana pengertiannya proses penyampaian, memberikan layanan, dan dukungan-dukungannya. Yang terakhir itu ada FI, yang dimana Monitor and Evaluate, yang dimana pengertiannya itu memantau, mengevaluasi, dan melakukan penelitian. Baik, selanjutnya metode penelitian. Nah, metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan sebuah informasi atau data yang kemudian melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Metode penelitian memberikan sebuah gambaran rancangan yang meliputi yaitu prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh waktu penelitian, sumber data, serta menggunakan langkah yang sesuai dengan data-data yang ada, kemudian diperoleh dan diolah serta dianalisis. Data penelitian yang didapat harus memiliki beberapa kriteria tertentu, yaitu valid, reliable, dan juga objektif. Valid yaitu data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti oleh peneliti. Data yang sudah terkumpul sebelum diketahui validitasnya, dilakukan pengujian reliabilitas dan objektivitas agar memperoleh data yang valid. Nah, berikut tabel dari penelitian kami. Tahapan penelitian. Nah, tahapan penelitian ada dua, yaitu identifikasi masalah dan juga pengumpulan data. Yang pertama, identifikasi masalah. Pada tahapan pertama diawali dengan melakukan analisis dan juga mengidentifikasi masalah pada sistem IPOS 4 yang digunakan oleh Selo TBK dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, pengumpulan data. Nah, pada tahap ini penelitian melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Nah, pada tahap observasi diawali dengan fokus pada proses menganalisis dan mengidentifikasi tentang sistem aplikasi IPOS 4 yang digunakan oleh Selo TBK. Selanjutnya, wawancara. Nah, pada tahap melakukan sebuah wawancara kepada manajer yang bertujuan untuk melihat masalah yang terjadi dengan sistem aplikasi IPOS 4 yang sedang digunakan, yang kemudian dapat dijadikan sumber informasi atau data yang akan digunakan pada saat audit, di mana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan. Kemudian yang selanjutnya ada analisis data. Nah, hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara yang mendalam dengan manajer sekaligus pemilik Selo TBK dalam bentuk observasi langsung, dan juga apabila datanya sudah terkumpul, kemudian dianalisis. Wawancara ini dilakukan di Selo TBK pada tanggal 15 April 2024 untuk mengetahui masalah yang terdapat pada sistem aplikasi IPOS 4. Peneliti memberi beberapa pertanyaan kepada manajer sekaligus pemilik Selo TBK, di mana pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dibuat berdasarkan kaitannya dengan 4 domain framework COVID. Nah, pertanyaan yang diajukan peneliti yang pertama, planning and organize, yang dimana pertanyaannya apakah teknologi informasi TI dan strategi bisnis sudah diterapkan oleh Selo TBK. Yang kedua, execute dan implement, yang dimana pertanyaannya apakah sistem aplikasi IPOS 4 dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis. Yang ketiga, deliver and support. Nah, pertanyaannya apakah layanan IT yang diberikan sesuai dengan prioritas bisnis. Kemudian yang kedua, apakah pekerja mampu menggunakan sistem IT lebih produktif dan aman. Kemudian yang terakhir, monitor and evaluation, di mana pertanyaannya dapat tim mendeteksi suatu permasalahan sebelum semuanya terlambat. Selain itu juga, peneliti memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan pengolahan persediaan barang di Selo TBK, yang dimana pertanyaan yang diajukan
Bagaimana Selo TBK memastikan bahwa persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan tidak terlalu banyak atau sedikit. Yang kedua, bagaimana penggunaan aplikasi Pos 4 untuk merekap data persediaan barang yang dipesan kepada pemasok. Yang ketiga, berapakah tingkat persediaan barang yang tersedia di gudang saat melakukan pemesanan barang. Yang keempat, berapa lama waktu yang dibutuhkan mulai dari proses pemesanan barang dari supplier sampai barang tiba di Selo TBK. Oke, yang selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, planning and organize, perencanaan dan pengorganisasian. Strategi dan taktik yang digunakan yaitu teknologi informasi dan strategi sudah diterapkan oleh Selo TBK, yang mana teknologi yang digunakan yaitu sistem aplikasi IPOS 4. Menurut manajer sekaligus pemilik Selo TBK mengatakan bahwa sistem aplikasi IPOS 4 sudah selaras dengan strategi bisnis yang diinginkan, di mana keuntungan yang didapatkan yaitu dapat digunakan secara multi-user atau single. Kemudahan instalasi, memudahkan transaksi akuntansi, fitur yang lebih lengkap, pengecekan menggunakan kartu stok, serta operasi berkode. Yang kedua, acquire and implement, pengadaan dan implementasi. Sistem aplikasi IPOS 4 yang digunakan oleh Selo TBK memberikan beberapa solusi dan keunggulan, yang mana memiliki fitur utama, yaitu fitur penjualan kasir. Fitur ini memberikan solusi terkait dengan penjualan yang terjadi di Selo TBK, karena dapat diketahui tingkat penjualan barang. Selain itu juga, implementasi aplikasi IPOS 4 memungkinkan Selo TBK untuk memantau kinerja tim dalam manajemen persediaan barang. Dengan adanya fitur analisis data, perusahaan dapat mengevaluasi pencapaian target, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan memberikan pengarahan yang tepat kepada tim. Selanjutnya, deliver and support, layanan dan dukungan. Dalam layanan yang diberikan oleh sistem aplikasi IPOS 4 di Selo TBK, menurut narasumber sistem ini sesuai dengan prioritas bisnis. Para karyawan yang bekerja di Selo TBK, hampir semua yang berada di kasir mampu menggunakan sistem teknologi secara produktif. Hal ini dapat terjadi karena setiap karyawan yang baru masuk, yang tugasnya sebagai admin, akan diajarkan mengelola komputer dan mengelola aplikasi IPOS 4. Sampai mereka benar-benar paham yang mana tujuannya agar mempelancar dalam proses kasir. Yang keempat, monitor and evaluasi atau kontrol dan evaluasi. Kontrol dan evaluasi sistem aplikasi IPOS 4 di Selo TBK sendiri salah satunya dapat mendeteksi adanya double berkode. Dalam aplikasi ini, apabila terjadi double berkode saat memasuki data item, maka aplikasi ini akan menolak berkode itu, yang bertanda bahwa adanya berkode barang yang sama. Menurut narasumber, sistem ini memiliki kontrol yang baik, yang mana dapat mendeteksi kelebihan input data. Kemudian selanjutnya hasil dan pembahasan mengenai pengelolaan persediaan barang di Selo TBK menggunakan aplikasi IPOS 4. Bagaimana Selo TBK memastikan bahwa persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan tidak terlalu banyak atau sedikit. Dengan demikian, dalam memastikan persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit adalah dengan memeriksa ketersediaan barang yang termuat dalam sistem aplikasi IPOS 4 dengan barang yang ada di rak. Contohnya, susu kaleng yang terdaftar di sistem terdapat 2 karton, maka disesuaikan dengan jumlah barang yang ada di rak. Kemudian yang kedua, bagaimana penggunaan aplikasi IPOS 4 untuk merekap data persediaan barang yang dipesan kepada pemasok. Dengan demikian, dalam pemesanan barang, dalam melakukan pemesanan barang kepada supplier, maka terlebih dahulu Selo TBK ini melakukan perekapan data antara barang yang tersedia dengan barang yang diperlukan, sehingga ketika sudah mengetahui data barang yang diperlukan, maka dilakukan pemesanan barang tersebut melalui sistem aplikasi IPOS 4 yang kemudian akan dikirimkan ke supplier. Kemudian yang ketiga, berapakah tingkat persediaan barang yang tersedia di gudang saat melakukan pemesanan barang. Nah, kesimpulan dari hasil wawancara yaitu tergantung jenis barang yang tersedia
di gudang, misalnya barang yang dihitung dalam jumlah kotak, contohnya susu. Jika tersedia 3 kotak, maka dilakukan pemesanan kembali. Begitu juga dengan gula pasir. Jika masih tersedia sekitar setengah karung lagi, maka akan dilakukan pemesanan kembali barang tersebut kepada supplier. Yang keempat, berapa lama waktu yang dibutuhkan mulai dari proses pemesanan barang dari supplier sampai barang tiba di silo TBK. Nah, jadi dengan demikian dalam melakukan pemesanan barang yang diperlukan kepada supplier, maka dibutuhkan waktu estimasi minimal 2 hari dan maksimal 1 minggu. Estimasi minimal 2 hari dikarenakan supplier yang mengirimkan barang pada waktu yang sama ketika dipesan. Sedangkan estimasi maksimal 1 minggu karena adanya gangguan dalam proses pengiriman, misalnya akses ke alamat tujuan terganggu. Penerapan sistem aplikasi IPOS dalam mengelola manajemen persediaan barang. Nah, jadi sistem aplikasi IPOS adalah aplikasi kasir yang dapat membantu pengguna dalam mengelola bisnis mereka, termasuk dalam manajemen persediaan barang. Sistem aplikasi IPOS 4 ini dalam pengimplementasiannya menyediakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk memantau stok barang secara real time, sehingga pengguna dapat mengetahui kapan harus melakukan restock barang. Penerapan aplikasi POS 4 memungkinkan selo TBK untuk memantau kinerja tim dalam manajemen persediaan barang. Dengan adanya fitur analisis data, perusahaan dapat mengevaluasi pencapaian target, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan juga memberikan pengarahan yang tepat kepada tim. Selain itu, aplikasi IPOS 4 dapat membantu selo TBK dalam mengevaluasi persediaan barang seperti melakukan audit persediaan, melihat kualitas barang, memantau tingkat persediaan, dan memperkirakan permintaan di masa depan. Adapun kelemahan, berdasarkan wawancara secara mendalam oleh narasumber dan dianalisis oleh peneliti, terdapat kelemahan pada sistem aplikasi IPOS 4 di selo TBK, yaitu sering terjadi ketidaksesuaian jumlah barang persediaan yang ada di rak dan termuat dari sistem. Ini juga diakibatkan karena aplikasi IPOS 4 error karena listrik padam dan gangguan jaringan internet. Adapun rekomendasi, berdasarkan dari kelemahan tersebut, maka peneliti memberikan rekomendasi perbaikan, yaitu dengan cara menghitung ulang barang yang ada di rak dan menyesuaikan jumlah barang yang termuat di sistem. Sehingga ketika terjadinya ketidaksesuaian, maka selo TBK dapat mengetahui barang yang mana akan dipesan kepada supplier. Yang selanjutnya, kesimpulan. Untuk mengetahui apakah teknologi informasi pada suatu perusahaan sudah baik atau belum, biasanya perusahaan akan melakukan pengendalian menggunakan framework COBIT. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 4 domain COBIT. Di sini kami melakukan penelitian di selo TBK, di mana sistem aplikasi yang digunakan adalah IPOS 4. Pada sistem ini, pengendalian internalnya cukup baik. Namun, yang namanya sistem pasti tidak luput dari suatu kendala atau kekurangan. Oleh karena itu, peneliti memberikan rekomendasi perbaikan. Harapannya, sistem pengendalian di selo TBK dapat mempermudahkan dalam pengoptimalan sistem aplikasi IPOS 4. Lampiran logbook. Nah, Minggu 14 April 2024 melakukan observasi di selo TBK. Minggu 14 April 2024 melakukan observasi sistem yang digunakan oleh selo TBK. Kemudian selanjutnya Senin pada tanggal 15 April 2024 melakukan wawancara. Kemudian Kamis 18 April 2024 memberikan masukan sekaligus diskusi hasil wawancara. Kemudian dilanjutkan pada Jumat 19 April 2024 melakukan peninjauan ulang, dan terakhir Sabtu 20 April 2024 penyusunan laporan.